Ada seorang wanita yang masih berusia 19 tahun masuk penjara karena kasus pembunuhan sadis. Tapi alih-alih dijauhi, ia justru dilindungi oleh para sipir dan diperlakukan secara istimewa. Tahanan lain yang awalnya merasa iri dan curiga bahwa gadis ini punya kenalan orang dalam seketika terdiam saat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Hingga suatu pagi, apa yang dilakukan oleh gadis ini di atas atap penjara membuat kisah ini menjadi salah satu tragedi yang paling mengiris hati. Oktober tahun 1991. Di sebuah penjara wanita di Provinsi Liaoning, seorang wanita muda bertubuh mungil sedang berdiri di pinggir atap gedung penjara tersebut dengan pandangan kosong. Sesekali kepalanya terlihat menunduk seolah ingin memastikan bahwa ia sudah berada cukup tinggi dari lantai dasar. Setelah itu wanita muda tersebut menarik nafasnya untuk yang terakhir kalinya. Tak lama, dengan langkah pasti, ia kemudian melompat dari gedung penjara yang selama beberapa waktu ini menjadi tempat tinggalnya. Nama wanita itu adalah Zheng Xiaorong, nomor tahanan 326 yang masih berusia 19 tahun. Saat kabar itu menyebar ke seluruh area penjara, semua orang begitu terkejut, termasuk sipir yang juga ikut menangis. Rasa terkejut dan iba juga turut dirasakan oleh para tahanan wanita yang lain, apalagi mengingat Zheng masih sangat muda. Walaupun tak dapat dipungkiri, dinding penjara adalah saksi bisu ketika para tahanan yang putus asa juga memikirkan hal yang sama, yakni mengakhiri nyawa mereka sendiri. Tahanan lain cukup mengenal gadis itu meski awalnya mereka menatapnya dengan pandangan iri dan curiga. Sejak pertama kali Zheng masuk penjara, ia hanya bersikap diam dan tidak terlalu bersosialisasi dengan tahanan lainnya. Sampai akhirnya mereka tahu cerita sebenarnya. Para tahanan lain tahu kalau Zheng divonis penjara 12 tahun semata-mata hanya untuk formalitas belaka. Ini semua bisa terjadi karena seorang pria yang melakukan hal di luar akal manusia. Untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, kita harus kembali ke sebuah desa yang berada di pinggiran kota Dalian. Di sana hidup sepasang saudara perempuan yang tumbuh saling bergantung kepada satu sama lain karena tak ada lagi yang bisa menjadi sandaran mereka. Zheng sendiri lahir di tahun 1972. Kedua orang tua Zheng meninggal saat ia dan saudarinya masih terlalu muda untuk benar-benar memahami arti kehilangan. Sejak saat itulah Zheng hanya bisa bertumpu kepada kakak perempuannya yang bernama Xiao. Usia Zheng dan Xiao terpaut cukup jauh. Hal itu justru membuat Xiao bukan sekedar kakak, melainkan seperti seorang ibu yang menjadi pelindung di masa sulit yang dialami oleh Zheng. Xiao sendiri dikenal di seluruh kampung sebagai seorang wanita yang memiliki paras cantik luar biasa. Kecantikannya itu bukan sekedar pujian yang dibesar-besarkan. Tapi memang kenyataannya Xiao adalah wanita paling rupawan dengan sikap lembut di desa mereka. Di pedesaan yang kebetulan tak banyak memiliki wanita berparas cantik serta sikap yang lembut membuat Xiao menarik perhatian, termasuk dari seorang pria yang bernama Chang. Di kampung tersebut, Chang sendiri sebenarnya sudah punya reputasi yang buruk. Memang benar, Chang adalah seorang tukang kayu yang cakap. Tangannya terampil membuat pintu, lemari, dan kusen jendela. Namun sayangnya, kecakapan itu adalah satu-satunya hal baik yang bisa dikatakan tentang dirinya. Ketika berada di luar bengkel kayunya, Chang dikenal sebagai tipe pria yang dihindari oleh wanita manapun. Chang bermulut manis dan licik, apalagi terhadap seseorang yang polos. Bahkan orang-orang di kampung itu menyebut Chang dengan sebutan Huang Langzi yang memiliki arti musang. Gelar tersebut bisa didapatkan oleh Chang dari rekam jejak yang selama ini ditunjukkannya.
Chang diketahui suka dan sering mendekati gadis-gadis muda yang masih belum berpengalaman. Ia membungkus rayuannya dengan kata-kata halus selembut sutra dan menjanjikan hal yang terdengar tulus. Cara seperti itu bisa dengan mudah membuat para gadis yang mengenalnya langsung mempercayai Chang begitu saja. Akan tetapi tiap kali Chang sudah mendapatkan apa yang ia mau dari gadis-gadis muda tersebut, perlahan ia mulai menjaga jarak. Curiga mereka dipermainkan oleh Chang, gadis-gadis muda itu pun mulai menuntut tentang komitmen dan semua yang telah dijanjikan oleh Chang. Dan di saat itulah Chang mulai menggunakan jurus terjitunya, yakni menghilang tanpa jejak. Setelah itu seolah tanpa beban, ia akan langsung mencari mangsa lainnya. Saking banyaknya gadis yang kena tipu cinta oleh Chang ini, desas-desus buruk pun beredar luas di seluruh kampung. Setiap keluarga yang punya anak perempuan pasti memilih untuk menjauhkannya dari jangkauan Chang. Namun, hal itu tak menghentikan si musang dari perburuannya. Di suatu hari ketika mendiang ayah Zheng dan Xiao masih hidup, ia melakukan renovasi rumah. Kala itu ia kekurangan satu balok kayu untuk menopang atap rumah. Disinilah Chang melihat ada peluang yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Di saat kondisi yang mendesak itulah, Chang tiba-tiba muncul dengan membawa hadiah, yaitu sebuah batang pohon elm yang telah ia tebang, olah, dan dibentuknya menjadi balok untuk rumah keluarga Zheng. Sebenarnya pohon elm sendiri kurang bagus untuk dibuat sebagai penopang atap rumah. Namun, pohon elm terkenal tangguh dan sangat tahan air jika dibandingkan dengan kayu dari pohon lainnya. Pada saat itulah, Chang seolah berperan sebagai tetangga yang baik. Namun sang ayah yang sudah mendengar banyak tentang tabiat buruk Chang langsung menyadari bahwa sikap Chang itu bukan hanya sekedar kebaikan hati saja. Ini adalah sebuah pancingan untuk mendekati putrinya Xiao. Sebagai informasi, kondisi saat itu Ibu Zheng dan Xiao telah terlebih dahulu meninggal karena sakit saat usia Xiao juga masih kecil. Setelah itu mereka hanya tinggal bersama sang ayah. Ayah Zheng yang menyadari niatan busuk Chang itu pun langsung menolak pemberian kayu itu. Namun Chang tak menyerah. Ia mengatakan kalau balok kayu yang telah ia berikan itu bukan hadiah, melainkan sebuah pinjaman yang nantinya bisa dikembalikan kapan saja. Karena sangat butuh untuk menyelesaikan proses renovasi rumah itu, kerabat terdekat ayah Zheng pun mendesaknya untuk menerima balok kayu tersebut. Akhirnya dengan berat hati, sang ayah pun menerima balok kayu itu dan menandatangani surat hutang, lalu memastikan Chang segera pergi. Sesaat setelah Chang pergi, ayah Zheng langsung berpesan kepada Xiao untuk menjauhi Chang bagaimanapun caranya. Xiao saat itu mengangguk dan menuruti peringatan sang ayah. Tapi lagi-lagi bukan Cheng namanya jika ia berhenti begitu saja. Dengan alasan ikut membantu mengawasi pengerjaan renovasi, Chang terus muncul di sekitar rumah Zheng. Setiap kali datang, ia menunjukkan sikap ramah kepada semua orang serta ikut memberi pendapat dalam pemilihan kayu yang tepat. Mengingat ia juga adalah seorang tukang kayu, Chang selalu punya alasan logis untuk tidak pergi dari rumah keluarga Zheng dan Zhao. Di sisi lain, Zhao yang tumbuh tanpa ada pengalaman asmara karena dari kecil sudah harus mengurus rumah dan adiknya, perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran Chang. Hingga akhirnya di suatu hari, Chang berhasil mengajak Xiao pergi jalan-jalan ke tepi sungai dengan alasan ingin membicarakan soal hutang. Xiao yang memang polos dan naif pun tak menaruh curiga apapun terhadap Chang. Namun saat keduanya tiba di tepi sungai, Chang secara mengejutkan langsung melamar Xiao. Karena teringat dengan pesan sang ayah, Xiao pun menolak lamaran Chang tersebut. Akan tetapi pria itu tak mau menyerah begitu saja. Chang
lalu sampai berlutut dan bersumpah kalau dirinya hanya mencintai satu wanita dan wanita itu adalah Xiao. Namun tetap saja, Xiao bersikeras dan tak mau menerima pinangan Chang. Setelah itu Xiao pun pergi dari sungai tersebut. Sementara Chang juga pulang dengan kepala tertunduk seakan ia tak percaya telah ditolak oleh seorang wanita. Keesokan harinya tiba-tiba kabar tentang pertemuan Xiao dan Chang menyebar luas dari mulut ke mulut hingga membuat nama Xiao tercemar. Di desa itu jika sekali saja nama wanita tercoreng tak akan mudah untuk dipulihkan. Usut punya usut, ternyata kabar itu sengaja disebarkan sendiri oleh Chang untuk memberi tekanan terhadap keluarga Xiao. Dan benar saja sang ayah yang mendengar kabar tersebut langsung jatuh sakit karena merasa sangat marah serta kecewa. Dalam kondisi yang lemah itulah Chang tiba-tiba datang untuk melamar Xiao secara resmi. Sang ayah yang tahu persis bagaimana tabiat Chang seakan tak dapat lagi menolak. Ia merasa nama putrinya sudah terlanjur rusak. Jadi dengan hati yang hancur, ia menyetujui pernikahan putrinya dengan Chang. Akan tetapi naasnya tak lama setelah itu ayah Xiao pun meninggal dunia. Ia pergi dengan kesedihan luar biasa yang tidak bisa terobati, meninggalkan putrinya Xiao dengan musang liar seperti Chang serta Zheng yang masih kecil. Beberapa waktu kemudian akhirnya pernikahan Chang dengan Xiao pun resmi terlaksana. Selama masa pernikahan keduanya memiliki 2 orang anak. Kehidupan rumah tangga keduanya perlahan berjalan dengan normal. Hingga beberapa tahun kemudian kota Dalian tumbuh begitu pesat. Ekonomi naik secara signifikan dan konstruksi pun berkembang. Chang yang memang pandai membaca peluang memanfaatkan momentum itu. Dari tukang kayu, kini ia naik menjadi seorang kontraktor. Proyeknya terus mengalir dan pemasukannya juga bertambah. Di saat bersamaan dengan semua hal tersebut, watak asli Chang pun kembali datang. Di kota Dalian yang penuh dengan gemerlap, Chang menghabiskan waktunya di tempat hiburan malam. Xiao yang berada di desa seakan tak lagi menarik bagi Chang. Xiao pun sadar akan kondisi tersebut. Ia telah hidup cukup lama dengan musang liar itu. Namun meski demikian, Xiao juga dituntut tak boleh egois dalam mengambil keputusan. Karena dirinya kini memiliki 2 anak serta adik perempuan yang masih bergantung kepada dirinya. Bagi Xiao, selama suaminya masih pulang dan memberinya nafkah, ia akan berusaha bertahan. Setidaknya itulah yang ia yakini. Akan tetapi yang tak pernah ia sangka adalah kali ini tatapan liar Chang justru bukan ia tunjukkan kepada wanita di luar sana, melainkan kepada Zheng. Sementara itu, Zheng yang tumbuh di bawah atap yang sama dengan Chang memandang suami kakaknya itu sebagai anggota keluarga yang memberinya tempat tinggal dan makan. Zheng kecil kini sudah tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Wajahnya halus dan segar, sebuah kecantikan yang memang sudah mengalir dalam darah keluarga Zheng. Selain itu, Zheng juga rajin sekolah dan nilainya juga baik. Tapi sayangnya ketika ujian masuk universitas di tahun 1990, Zheng tidak lolos. Hal yang tentu tidak diduga oleh semua orang yang mengenalnya. Karena kegagalan masuk universitas itulah sang kakak, Xiao, lalu menyarankan agar adiknya mengulang di tahun depan. Tapi Zheng menolaknya dengan keras. Bukan apa-apa, Zheng sendiri sudah lama merasa tekanan batin karena tak enak menerima kebaikan sang kakak terus-menerus tanpa bisa membalasnya. Karena seperti yang diketahui, jika Zheng masuk universitas, tentu ia tak lagi tinggal di rumah kakaknya lagi. Ia benar-benar sudah ingin mandiri dan membuktikan kalau dirinya bisa. Maka dari itu ketika Zheng melihat Chang pulang membawa oleh-oleh dari kota untuk perayaan Imlek, ia begitu kagum dengan suami kakaknya itu.
Dalam benaknya, jika berani merantau ke kota dan bekerja keras, maka Zheng juga akan bisa seperti sang kakak ipar. Namun kekaguman Zheng itu malah dibalas pandangan aneh oleh Chang. Malam harinya ketika mereka duduk bersama untuk makan, Chang tiba-tiba mengusulkan agar Zheng ikut saja ke kota. Kebetulan di proyek konstruksi yang tengah ia kerjakan sekarang sedang membutuhkan tenaga administrasi untuk mengurus logistik, pencatatan, serta hal-hal perkantoran lainnya. Pekerjaan itu dirasa cocok untuk wanita seperti Zheng. Xiao yang mendengar usulan tersebut merasa ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Namun ia lalu berpikir kalau tak mungkin Chang berani macam-macam dengan adik iparnya sendiri yang sudah ia kenal sejak kecil. Ia lalu membuang pikiran buruk itu seraya menatap Zheng dan menanyakan apakah ia mau pergi. Dengan penuh semangat, Zheng tentu menjawab kalau ia bersedia ikut ke kota bersama sang kakak ipar. Pada titik inilah, tanpa ada seorang pun yang menyadarinya, seekor musang liar baru saja selesai membuat perangkapnya. Tahun 1991, setelah perayaan Tahun Baru usai dan orang-orang kembali ke kota masing-masing, Zheng berangkat bersama Chang menuju lokasi proyek. Memang benar di kota, Zheng mendapat pekerjaan sebagai staf administrasi seperti yang dijanjikan oleh Chang. Pekerjaan pertamanya itu membuat Zheng begitu senang karena akhirnya ia bisa menghasilkan uang dengan usahanya sendiri. Sementara Chang dengan pengalamannya bertahun-tahun berhasil memainkan peran yang sempurna. Di sana, Chang selalu memberi perhatian kepada Zheng, menanyakan kabarnya setiap hari, dan membawakan makanan ketika malam. Bagi Zheng, semua perhatian yang diberikan oleh Chang itu tak lebih dari perhatian seorang kakak ipar kepada adiknya. Tak ada yang aneh dan tak ada yang perlu dicurigai. Ia tidak tahu bahwa semua itu adalah rencana busuk yang Cheng persiapkan dengan matang. Di hari buruh tanggal 1 Mei 1991, semua pekerja proyek mendapat libur panjang. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka memilih untuk pulang ke kampung halaman. Hal itu juga yang dirasakan oleh Zheng. Ia rindu sang kakak dan suasana desa yang lebih tenang. Tapi Chang dengan sengaja memastikan ada alasan pekerjaan yang membuat Zheng tak bisa pulang. Di malam tanggal 1 Mei setelah pulang kerja, Zheng berada di kamarnya untuk merapikan berkas-berkas pekerjaan. Lalu sekitar pukul 9 malam, ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Orang itu adalah Chang, sang kakak ipar. Zheng tentu tak merasa curiga. Ia mengira kalau Chang akan membicarakan masalah pekerjaan. Zheng pun bangkit dari meja dan membukakan pintu kamarnya. Namun begitu pintu dibuka, Chang langsung memeluk Zheng dan mendorongnya ke kasur. Sontak, Zheng memberontak dengan sekuat tenaga. Ia terus mendorong, berteriak hingga mencakar Chang demi melepaskan dekapan sang kakak ipar. Namun tenaga Zheng tentu tak sebanding dengan tenaga Chang yang biasa mengerjakan pekerjaan kasar. Di malam itulah Chang meruda paksa Zheng dari malam sampai pagi. Ketika fajar tiba, Zheng hanya terbaring dalam kesunyian yang menghancurkannya. Pikirannya berputar tanpa henti. Ia sempat akan memberitahu sang kakak, namun di saat yang sama, Chang adalah suami Xiao. Kalau ia bicara, apa yang akan terjadi dengan rumah tangga sang kakak? Karena tak sanggup mengutarakannya kepada siapapun, Zheng mulai merubah pola pikirnya untuk membuatnya tetap kuat. Ia terus menekan dirinya sendiri dengan masih berpikiran positif kepada Chang. Mungkin saat itu kakak iparnya sedang mabuk berat sehingga tak memiliki kontrol atas perbuatannya. Jika ia tetap kuat dan memendamnya sendiri, mungkin saja dengan seiring berjalannya waktu, rasa sakit dan traumanya akan hilang begitu saja. Namun keesokan paginya, Chang bangun tanpa meminta maaf.
tidak tertunduk malu dan tidak mengatakan apapun tentang kejadian semalam. Chang malah melempar sebuah buku tabungan yang berisi saldo 25 juta rupiah ke arah Zheng dan pergi begitu saja seolah itu adalah bisnis yang sudah selesai. Di momen tersebut, semua keteguhan hati Zheng pun langsung runtuh. Kejadian semalam jelas bukan kehilafan semata yang disebabkan oleh alkohol. Kejadian itu jelas sudah diniatkan dan dipersiapkan sejak awal, bahkan sejak ia setuju untuk ikut ke kota. Dalam beberapa hari setelah kejadian itu, Zheng mengurung diri di kamar. Ia tak mau makan dan tak mau bicara dengan siapapun. Keterpurukan Zheng itu membuat ia sampai demam tinggi dan benar-benar tak mampu beraktivitas. Tapi beberapa hari kemudian, saat Zheng masih lemas, masa menstruasinya datang. Tubuhnya nyeri dan begitu tidak nyaman. Dan dalam kondisi itu, Chang kembali masuk ke kamarnya. Tanpa peduli dengan kondisi Zheng yang sedang kesakitan, Chang kembali memaksa sang adik ipar untuk melayani nafsu bejatnya. Kondisi Zheng membuatnya tak sanggup melakukan perlawanan. Ia merasa kalau dirinya hanya benar-benar dijadikan objek bagi Chang. Setelah selesai, Chang langsung berbaring dan tertidur. Ia mendengkur keras yang menandakan kalau tak ada sedikit pun penyesalan dalam diri Chang. Sementara Zheng hanya bisa terjaga, terdiam memandang langit-langit. Dan di momen itulah Zheng gelap mata. Ia mulai membulatkan tekadnya untuk menyelesaikan penyiksaan ini dengan caranya sendiri. Dengan langkah pasti, Zheng beranjak keluar dari kamar. Ia membiarkan pintu kamarnya terbuka. Zheng kemudian berjalan ke arah dapur dan mengambil sebilah golok besar. Zheng kembali dengan langkah pelan tapi pasti. Ketika ia telah berada di dalam kamar, ia menghampiri Chang yang tengah tertidur pulas. Zheng mengamati tubuh menjijikkan laki-laki yang telah menyiksanya selama beberapa saat. Setelah itu, ia kembali meraih goloknya dan tanpa ragu menggorok leher Chang. Melihat Chang bahkan tak mampu membuka mata karena kesakitan, ia kembali mengayunkan goloknya dan menebas tubuh Chang berkali-kali hingga tak sadar bahwa Chang telah tewas. Si musang liar yang selama ini lincah dan pandai berkelit akhirnya terbunuh. Setelah menghabisi sang kakak ipar, Zheng hanya berdiri dalam keheningan. Ia kemudian mengambil buku tabungan yang berisi uang 25 juta rupiah dan memilih untuk pulang ke kampung halaman. Di tengah perjalanan, Zheng tak henti-hentinya memikirkan Zhao. Zheng tak tahu apa yang harus ia katakan kepada Zhao nanti. Ketika ia tiba dan pintu rumah terbuka, Zhao menatap Zheng dengan tatapan yang belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Namun begitu melihat Zheng menangis, Zhao langsung tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk sudah terjadi. Tanpa sepatah kata pun, Zheng tiba-tiba ambruk sambil menangis seraya memeluk Zhao sang kakak. Dua saudari yang dulu kerap tertawa bersama, kini harus menangis bersama tanpa ada sepatah kata pun yang bisa terucap. Dan ketika tangis itu perlahan mereda, Zheng mulai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi dari awal hingga akhir. Di penghujung ceritanya, Zheng menyerahkan buku tabungan miliknya kepada sang kakak. Melihat adiknya masih memikirkan dirinya meski sudah mengalami penyiksaan yang begitu berat, Zhao kembali menangis. Ia merasa gagal karena tak bisa menjaga adiknya yang berakibat Zheng harus menerima perlakuan bejat dari suaminya sendiri. Di dalam benak Zhao, ia terus menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan musang liar seperti Chang membawa sang adik begitu saja. Namun nasi sudah menjadi bubur. Semua kini sudah terjadi dan tak akan ada yang bisa diulang kembali. Di malam itu, dua saudara perempuan berbicara hingga dini hari. Mereka berdua meski tidak berpendidikan tinggi, tahu dengan jelas
bahwa membunuh seseorang adalah tindakan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh hukum. Vonis mati sudah ada di dalam benak keduanya dan mereka menangis untuk itu juga. Keesokan paginya, Zheng meminta kakaknya menemaninya ke kantor polisi. Ia masuk, duduk di hadapan petugas dan menyerahkan diri, lalu menceritakan segalanya dari awal hingga akhir tanpa menyembunyikan satu detail pun. Bahkan petugas yang mendengarkan cerita itu hampir tak sanggup menahan air matanya. Namun tetap saja hukum tidak bisa berjalan atas dasar perasaan. Meski Chang adalah pihak yang bersalah, Zheng lebih memilih menghabisinya alih-alih melapor ke polisi. Dalam kacamata hukum, tindakan Zheng adalah suatu bentuk kejahatan. Namun meski demikian, dengan mempertimbangkan kondisi khusus kasusnya, seperti ruda paksa berulang yang menjadi latar belakang tindakannya, penyerahan diri sukarela, dan sikap kooperatif penuh yang ditunjukkan oleh Zheng, pengadilan menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan dari ancaman maksimum yakni hukuman mati dan memberikan vonis lebih ringan yakni masa tahanan selama 12 tahun. Kasus ini menjadi perbincangan yang ramai. Di dalam penjara, Zheng kini resmi menjadi tahanan nomor 326. Para sipir memperlakukannya dengan lembut setelah mengerti kebenaran di balik kasusnya. Para tahanan yang awalnya mengira ia punya koneksi orang dalam karena perlakuan istimewa yang diterima, akhirnya terdiam setelah mendengar cerita sesungguhnya. Namun bagi Zheng, masa 12 tahun bukanlah hal yang ia cemaskan. Ia bahkan kini tak terlalu merasakan bahwa waktu terus berputar. Hidupnya seolah terhenti pada hari di mana mahkotanya dinodai. Di dalam penjara, mentalnya semakin hancur. Di siang hari, Zheng nampak baik-baik saja. Ia berbicara dengan normal, menjalani rutinitas, dan tidak menunjukkan tanda-tanda mencolok. Namun tak ada yang tahu kalau keinginannya untuk menjalani hidup sudah berada di ujung tanduk. Di bulan Oktober tahun 1991 atau beberapa bulan setelah Zheng resmi menjalani hukumannya, ia naik ke atap penjara. Entah bagaimana ia melakukannya, namun ketika sampai di sana, Zheng berdiri di tepi atap. Ia memandang ke bawah dan merasakan ketenangan. Ia lalu memutuskan untuk meraih ketenangan itu dengan melompat. Seketika Zheng pun tewas. Hari itu, seorang wanita cantik yang dulunya selalu bersemangat untuk menjalani hidup demi meraih mimpinya, memilih untuk berhenti. Semua itu disebabkan oleh seorang pria keji tak bermoral. Kini dua pertanyaan tersisa dari kasus ini. Jikalau Zheng memilih untuk melapor ke polisi sebelum pembunuhan terjadi, apakah hidupnya akan berbeda? Apakah ia bisa menjadi Zheng yang dulu? Pertanyaan yang kedua adalah hukum yang berlaku. Apakah seseorang yang sudah meruda paksa mendapatkan hukuman yang setimpal jika korban melaporkannya? Tak ada yang bisa memastikan. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan dari kisah ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setelah itu jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Bye.